Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang Bapak banggakan, anak-anakku sekalian kelas 11 MIPA maupun IIS yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas akidah akhlak, yaitu tentang ilmu kalam, ya. Di sini kalian bisa lihat LKS di halaman 5 bab pertama, yaitu munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Aliran kalam ini maksudnya adalah aliran-aliran agama, ya, yang selain yang ada di dalam Islam. Ya, sesuai dengan ada salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa intinya itu di dunia ini ada, dalam Islam itu ada 73, ya, 73 golongan, dan hanya satu yang masuk surga, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah, nanti juga kita akan bahas tentang aliran-aliran apa saja sih, ya, yang ada di dunia ini. Nah, khususnya di sini untuk bab 1 ini kita akan mempelajari munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Nah, untuk pertama kita akan membahas pengertian ilmu kalam itu sendiri apa, ya. Kalam secara etimologi berarti pembicaraan, yaitu pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Jadi ciri-ciri utama ilmu kalam itu adalah rasionalitas dan logis. Kata kalam pada awalnya memang dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata logos yang diadopsi dari bahasa Yunani yang berarti pembicaraan. Dari kata inilah muncul istilah logika dan logis yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan istilah mantik. Sehingga ilmu logika, khususnya logika formal atau silogisme, dinamakan ilmu mantik. Jelasnya ilmu kalam adalah serangkaian argumentasi rasional yang disusun secara sistematis untuk memperkokoh dan mempertahankan kebenaran akidah atau pokok-pokok ajaran Islam. Nah, di sini ada beberapa ahli yang akan menjelaskan tentang ilmu kalam. Nah, bagaimana sih ilmu kalam menurut Syekh Muhammad Abduh? Menurut beliau, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat wajib yang ada baginya, sifat-sifat jaiz yang ada baginya. Selain itu, ilmu kalam juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran risalahnya, apa yang wajib pada dirinya, hal-hal jaiz yang dihubungkan kepada diri mereka, dan hal-hal terlarang yang dihubungkan kepada diri mereka. Nah, jadi menurut Syekh Muhammad Abduh ini, ilmu kalam itu tentang Allah, Rasul, ya, dengan sifat-sifatnya yang ada pada masing-masingnya itu. Dan bagaimana menurut Ibnu Khaldun? Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyelewengkan kepercayaan salaf dan ahli sunnah. Ya, tentang kepercayaan, kalau tentang iman dengan menggunakan dalil-dalil, ya, dalil nakli, dalil akli, gitu ya. Juga di sini berisi bantahan-bantahan terhadap orang yang menyelewengkan kepercayaan salaf dan ahli sunnah. Nah, bagaimana menurut Mustafa Abdul Razak? Ilmu ini, ya, menurut beliau adalah yang berkaitan dengan akidah imani. Sesungguhnya dibangun di atas argumen-argumen rasional atau ilmu yang berkaitan dengan akidah Islam. Ini bertolak atas bantuan nalar. Nah, dan menurut Al-Farabi, ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang memungkinkan, mulai dari berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati, ya, akhirat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut Hanafi? Ilmu kalam menurut beliau yaitu mempelajari atau membicarakan persoalan-persoalan di sekitar kepercayaan Tuhan dengan segala aspeknya, termasuk wujud, keesaan, dan sifat-sifatnya.
Sementara Imam Abduh menyatakan bahwa ilmu kalam adalah sebuah ilmu yang mempelajari dan membicarakan tentang wujud Tuhan dan sifat-sifatnya. Nah, bagaimana dengan Murtado Mutahari? Murtado Mutahari di dalam buku yang berjudul Mengenal Ilmu Kalam, ia mengatakan bahwa ilmu kalam merupakan sebuah ilmu yang mengkaji doktrin-doktrin dasar atau akidah-akidah pokok Islam atau usuluddin, dan ilmu kalam mengidentifikasikan akidah-akidah pokok yang dan berupaya membuktikan keabsahannya dan menjawab keraguan terhadap akidah-akidah pokok tersebut. Nah, itu adalah ilmu kalam menurut para ahli, para tokoh-tokoh Islam, ya. Nah, selanjutnya ada nama lain ilmu kalam. Di sini ada ilmu tauhid, ya, ilmu yang membahas tentang keyakinan pada ketauhidan atau keesaan Allah, keesaan pada ajaran yang dibawa oleh para rasulnya, ya. Dan bagaimana dengan ilmu akidah? Ilmu akidah ini membahas tentang keyakinan, yaitu di sini ada pada rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, karena ilmu ini membicarakan tentang keyakinan, keyakinan hati kita terhadap apa yang ada di rukun iman yang 6 tersebut. Nah, ada lagi di sini nama lainnya adalah ilmu usuluddin, yaitu yang membicarakan pokok-pokok agama, yaitu keimanan yang merupakan dasar agama. Teologi Islam, ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu serta independensi filsafat dan ilmu pengetahuan. Ya, sementara itu Goff menyatakan bahwa teologi adalah penjelasan tentang keimanan, perbuatan dan pengalaman agama secara rasional. Ya, ini nama-nama lain ilmu kalamnya. Ada ilmu tauhid, ya, mempelajari tentang keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ilmu akidah tentang rukun iman yang 6, ya, dari beriman kepada Allah sampai beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, dan usuluddin yaitu membicarakan pokok-pokok agama, dan teologi Islam bersifat independensi filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya ada sumber utama ilmu kalam. Yang pertama ada Al-Qur'an, yaitu sebagai simbol ilmu kalam. Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, di antaranya surah Al-Ikhlas, Asyura, Al-Furqan, Al-Fat, dan Toha. Ya, salah satunya Al-Ikhlas itu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus ada lagi hadis. Masalah-masalah dalam ilmu kalam juga disinggung dalam banyak hadis, di antaranya hadis yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Ya, nah di sini akan menimpa nih yang tadi sempat Bapak sebutkan, ya, hadisnya. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, akan menimpa umatku yang pernah menimpa Bani Israel. Bani Israel telah terpecah belah menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, ya kan? Ada yang tadi Bapak bilang 73 golongan. Nah, ini yang 72 golongan adalah Bani Israel, ya, zaman dulu. Nah, sekarang apa namanya, Bani Israil itu sekarang itu umat-umat Nabi Muhammad, ya, di sini terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan saja. Siapa mereka itu, wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Rasulullah menjawab, mereka adalah yang mengikuti jejakku dan sahabat-sahabatku. Yaitu siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabatnya. Gitu ya. Terus ada pemikiran manusia. Ya. Sebagai salah satu sumber ilmu kalam, pemikiran manusia berasal dari pemikiran umat Islam sendiri dan pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Dalam hal ini biasanya Al-Quran menggunakan redaksi tafakur, tadabbur, tazakur, tafakoh, nazar, fahima, akola, ulul albab, ulul al-ilm, ulul al-absar, dan ulul an-nuha, ya. Di situ. Lanjut kita ke ruang lingkup ilmu kalam, ya. Ruang lingkup ilmu kalam di sini ada permasalahan atau pokok-pokok permasalahan ilmu kalam terletak pada 3 persoalan berikut. Yang pertama ialah qismul ilahiyat, yang kedua qismul nububiyah, yang ketiga adalah
Qismul al-sam'iyat. Nah, bagaimana kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, qismul ilahiyat adalah esensi Tuhan itu sendiri dengan segenap sifat-sifatnya dan masalah-masalah yang diperdebatkannya antara lain pertama sifat-sifat Tuhan. Apakah memang ada sifat Tuhan atau tidak? Nah, gitu. Diperdebatkan nih. Allah itu bersifat atau tidak, Tuhan itu bersifat atau tidak gitu kan. Sebagaimana masalah ini diperdebatkan oleh aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Nah, ini salah satu contoh alirannya, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Nah, yang kedua adalah kudrat dan irodat Tuhan. Akibat permasalahan ini menimbulkan ada dua aliran, yaitu aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Ya, kalau aliran Qadariyah itu dia mengedepankan usaha, ya, mengesampingkan bahkan tidak memandang takdir Allah. Sebaliknya Jabariyah dia lebih mengedepankan takdir Allah daripada usaha. Ya, contohnya gimana? Nah, kalau Qadariyah ini semisal ada dia itu orangnya pintar, ya. Dia menganggap pintar itu atas usahanya sendiri tanpa campur tangan takdir. Nah, berbeda dengan Jabariyah. Semisal dia pintar. Pintar itu lah gua mah udah ditakdirkan untuk pintar. Ya pintar aja gitu kan tanpa belajar. Kalau Allah menakdirkan pintar ya kita bisa menjadi pintar. Nah, itu. Jadi dia tidak melihat usaha tapi hanya melihat takdir. Ya, gitu. Jadi bahasanya kalau Jabariyah ini ya pasrah dengan takdir gitu. Dia miskin ya udah menurut pemikiran dia ya emang takdir dia miskin gitu loh. Nggak ada usaha biasanya gitu. Terus persoalan kemauan bebas manusia. Masalah ini erat kaitannya dengan kudrat dan irodat Tuhan ya. Dan yang keempat, masalah Al-Qur'an apakah makhluk atau tidak dan apakah Al-Qur'an itu azali atau baru. Nah, ini diperdebatkan nih. Al-Qur'an itu kira-kira termasuk apa? Apakah makhluk atau bukan? Ya, gitu. Terus Al-Qur'an itu azali atau baru? Azali itu maksudnya dulu sudah apa namanya? Sudah diciptakan dahulu walaupun belum diturunkan tapi sudah diciptakan, ya. Nah, seperti apa namanya? Itu ya akan diperdebatkan oleh aliran-aliran tersebut, ya. Gitu. Baru itu maksudnya adalah baru diciptakan, tidak diciptakan dulu gitu ya. Nah, tadi ya Bapak sempat memberikan materi kepada kelas 10 itu ternyata Al-Qur'an itu sudah ada sejak zaman azali, sudah ada di Lauhul Mahfuz gitu loh. Ya, di Lauhul Mahfuz ya itu sekaligus sudah ada di situ. Baru diturunkan secara berangsur-angsur ke dunia itu setelah dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah, baru diturunkan ke Rasulullah ya dari langit dunia diturunkan ke Rasulullah melalui perantara siapa? Malaikat Jibril ya, gitu. Terus selanjutnya ada qismul nububiyah adalah hubungan yang memperhatikan antara kholik dengan makhluk. Dia dalam hal ini membicarakan tentang hal-hal berikut. Yang pertama, utusan-utusan Tuhan atau petugas-petugas yang telah ditetapkan Tuhan melakukan pekerjaan tertentu. Contohnya malaikat. Ya. Malaikat itu sudah ditugaskan masing-masing tugasnya. Ada yang ditugaskan hanya sujud saja dari sejak diciptakan sampai kiamat. Ada yang ruku aja. Ada yang 10 malaikat ini ada tugasnya. Yang 10 malaikat yang wajib kita ketahui, malaikat Jibril tugasnya itu menyampaikan wahyu. Ada Mikail yang mengatur rezeki, ya kan, menurunkan hujan. Ada lagi Israel yang mencabut nyawa dan lain sebagainya. Itu sudah diberikan semua tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang Allah mau, yang Allah kehendaki, ya.
Terus ada wahyu yang disampaikan Tuhan sendiri kepada para rasulnya baik secara langsung maupun dengan perantara malaikat. Ada yang langsung, ada yang melalui malaikat. Malaikat ini adalah melalui malaikat Jibril. Terus para rasul itu sendiri yang menerima perintah dari Tuhan untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. Ya sejak zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad, semuanya itu punya kaum. Ya semuanya itu punya pengikut, dan pengikut itu diajarkan, didakwahi ya untuk apa? Untuk bisa bertauhid kepada Allah, para kaumnya itu, para pengikutnya itu ya. Terus yang ketiga, persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sesudah mati nantinya, yaitu disebut qismul al-sam'iyat. Ya, yang pertama kebangkitan manusia kembali ke akhirat. Kita sekarang hidup di dunia, nanti kita mati. Nah, setelah mati, setelah hari kiamat kita akan dibangkitkan dari kubur, ya. Itu nanti akan berakhir di akhirat. Akhiratnya itu apa Pak? Berakhir antara surga dan neraka. Nah, terus ada hari perhitungan, yaumul hisab ya. Sebelum kita ke surga neraka dihitung dulu amal kita. Amal baikkah yang paling banyak, amal burukkah yang paling banyak. Kalau amal baik yang paling banyak itu otomatis ya insya Allah kita akan masuk surga. Sebaliknya perhitungannya amal buruk yang paling banyak yaitu bisa jadi tergelincir ke dalam neraka. Nah, di sini ada dua pertolongan. Yang pertama dari Allah yang bentuknya rahmat, yang kedua adalah dari Rasulullah yang bentuknya syafaat. Nah, entah itu siapa nanti yang dikehendaki, walaupun dia mungkin di awalnya yaumul hisab itu dia banyak sekali berat amal buruknya, tapi dia diberikan syafaat dan rahmat dari Allah, bisa jadi dia juga akan langsung masuk surga. Itu ya, wallahu a'lam. Itu adalah nanti kehendak Allah. Terus persoalan sirat atau jembatan. Nah, itu adalah jembatan yang menuju surga. Nah, kalau misalkan dia ya tadi di yaumul hisabnya dia lebih banyak baiknya, dia akan lancar di sirotnya, akan masuk surga gitu kan. Nanti berbeda-beda keadaan di sirot itu, ada yang seperti lari kencang seperti kilat, ada yang mungkin bisa dibilang ada riwayat juga kalau yang pernah berkurban itu mungkin nanti bisa menunggangi hewan kurbannya itu di sirot ya wong alam gitu kan. Terus ada yang baru selangkah udah tergelincir ya karena kebanyakan dosanya itu udah ke neraka ya. Nauzubillah tuh. Makanya kita di sini di dunia carilah bekal sebanyak-banyaknya amal baik agar kita tidak tergelincir ke dalam api neraka. Persoalan yang berhubungan dengan tempat pembalasan yaitu surga neraka, yaitu di akhir kita itu di akhirat adalah kehidupan kita di mana? Di surga apa di neraka gitu kan. Nanti di surga selamanya di surga, di neraka abadi di neraka. Nah, makanya tinggal kita punya akal ya, kita ada hati, punya akal, bisa membedakan yang baik, yang buruk, surga, neraka, itu pilihan ya, itu pilihan. Ya. Nah, sekarang di dunia tinggal kita bagaimana? Apakah kita mau ke surga berarti harus di dunia ini mengerjakan amalan-amalan yang baik. Kalau ke neraka itu berarti dia lebih banyak aja perbuatan-perbuatan yang buruk ya. Wallahu a'lam. Terus menurut Hasan Al-Banna, ruang lingkup pembahasan ilmu kalam mencakup berikut. Pertama, ilahiyat, itu kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilah atau Tuhan. Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, af'al Allah dan lain-lain ya. Itu pokoknya tentang ketuhanan, ilah, Tuhan. Terus nubuat berarti tentang kenabian berkaitan dengan nabi dan rasul termasuk tentang yang mukjizat, karomah dan lain sebagainya ya. Terus ada ruhaniyat yang kajiannya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik. Entah itu alam gaib ya, ada malaikat, ada jin, iblis, setan, roh dan lain sebagainya. Itu di situ ruhaniyat. Ada lagi sam'iyat yaitu kajian tentang segala hal yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, dalil nakli yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka dan lain sebagainya. Itu ada di sam'iyat.
Oke, kita lanjut ke fungsi ilmu kalam. Ada dua, yaitu untuk menjelaskan akidah umat Islam, memperkuat dan membelanya biar terjadi penyimpangan. Ya, terus ilmu kalam berfungsi sebagai penolakan akidah yang sesat. Ya, di mana dalam usahanya menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkara timbul pertentangan itu, ya. Itu fungsinya. Terus, nah di sini baru kita bahas munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Nah, awal kemunculan aliran dalam Islam terjadi pada saat Khalifah Islamiyah mengalami suksesi kepemimpinan dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib merupakan era kekacauan dan awal perpecahan di kalangan umat Islam. Namun bibit-bibit perpecahan itu mulai muncul pada akhir kekuasaan Utsman bin Affan. Di masa pemerintahan Khalifah keempat ini, ya, perang secara fisik beberapa kali terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib, ya. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini ada peperangan, ya. Salah satunya di sini ada perang Jamal, ya, atau disebut perang unta. Antara siapa? Antara Ali bin Abi Thalib dan Siti Aisyah, yang dibantu Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. Juga di sini ada lagi perang Siffin yang berlangsung antara pasukan Ali bin Abi Thalib melawan tentara Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, di sini nih, faktor penyulut perang Jamal itu disebabkan oleh Ali bin Abi Thalib yang tidak mau menghukum para pembunuh Utsman bin Affan. Ya, Ali bin Abi Thalib sebenarnya ingin sekali menghindari perang dan menyelesaikan perkara ini secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak oleh Aisyah, Zubair, dan Tolha. Zubair dan Tolha terbunuh ketika hendak melarikan diri. Sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Ali bin Abi Thalib semasa memerintah juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur Damaskus. Muawiyah bin Abu Sufyan yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi di masa pemerintah Khalifah Utsman bin Affan yang merasa kehilangan dan kedudukan dan kejayaannya. Ya, ini sedikit cerita tentang bagaimana latar belakang munculnya aliran-aliran. Itu ternyata dari zamannya Ali bin Abi Thalib setelah berakhirnya kekuasaan Utsman bin Affan. Nah, di sini perselisihan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan para penentangnya memunculkan aliran-aliran keagamaan dalam Islam seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah, Jabariyah, dan Qadariyah. Ya. Aliran-aliran ini pada awalnya muncul sebagai akibat percaturan politik yang terjadi, yaitu mengenai perbedaan pandangan dalam masalah kepemimpinan dan kekuasaan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, perselisihan yang muncul mengubah sifat-sifat yang berorientasi pada politik menjadi persoalan keimanan. Terjadi pertemuan antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Nah, ini ya dalam namanya perang Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah. Muawiyah terdesak. Amr bin As, tangan kanan Muawiyah, mengangkat Al-Quran ke atas sebagai tanda ajakan damai daripada pihak Muawiyah. Para kuro dari kalangan Ali bin Abi Thalib menganjurkan untuk menerima ajakan damai tersebut. Ya. Sebagian pasukan Ali, namun sebagian pasukan Ali menganjurkan untuk menolaknya. Tetapi Ali bin Abi Thalib lebih memilih menerima ajakan damai tersebut. Ya. Dengan demikian dicarilah perdamaian dengan mengadakan tahkim. Nah, ini tahkim ya, maksudnya di sini nih tahkim. Ya, mana nih? Sebagai mediator itu diangkat dua orang, yaitu Amr bin As dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali bin Abi Thalib. Abu Musa al-Asy'ari maju terlebih dahulu dan mengumumkan putusan menjatuhkan kedua pemuka tersebut.
berlainan dengan Amr bin As, mengumumkan hanya menyetujui penjatuhan Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak dengan Muawiyah. Peristiwa ini pun merugikan Ali bin Abi Thalib dan menguntungkan Muawiyah sebagai khalifah yang ilegal. Jadi kepemimpinan Ali itu nanti itu digantikan dengan Muawiyah terus setelah Ali itu ya. Terus terhadap sikap Ali yang mau mengadakan tahkim menyebabkan pengikut Ali terbelah menjadi dua. Ada yang setia, ada yang mundur dari pasukan Ali atau tidak mau menjadi pengikut Ali. Nah, inilah disebut dua aliran. Ya, yang pengikut Ali disebut Syiah. Yang mundur atau berpisah dari pasukan Ali disebut Khawarij. Ya. Kelompok Khawarij yang akhirnya menjadi penentang Ali bin Abi Thalib menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib tidak melaksanakan keputusan hukum bagi pihak yang memeranginya sebagaimana ajaran Al-Quran. Karena itu mereka menuduh Ali bin Abi Thalib kafir. Ya, Khawarij ini menuduh Ali itu kafir. Sementara itu kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib dan keturunannya yang disebut Syiah melakukan pembalasan atas tuduhan itu. Dari sinilah bermunculan berbagai macam aliran seperti yang sudah tadi awal kita sebutkan. Ya, dari sekian banyak aliran yang berkembang di masa kejayaan peradaban Islam seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Jabariyah dan Qadariyah hingga saat ini hanyalah dua aliran yang masih memiliki banyak pengikut, yaitu Syiah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, seperti itu. Itu sampai di situ ya. Itu latar belakang munculnya aliran kalam. Jadi di sini maksudnya aliran-aliran di sini adalah aliran agama, keagamaan. Ya, tadi ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada Mu'tazilah, ada Syiah. Nah, nanti di selanjutnya di bab kedua kita akan mempelajari satu-satu tentang aliran-aliran tersebut, ya. Mulai dari sejarah, tokoh utama dan ajaran pokok aliran kalam. Ya, dari Ahlussunnah wal Jamaah, Khawarij, Syiah dan lain sebagainya. Di situ nanti kita akan lanjutkan di episode selanjutnya, di bab selanjutnya. Oke, sampai di sini ya. Berarti intinya kesimpulannya adalah di sini kemunculan aliran ilmu kalam dalam peristiwa tahkim ini adalah kemunculan Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah dan lain sebagainya atas peristiwa tahkim ini adalah buntut daripada perang Siffin yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah. Gitu. Ya, akhirnya terbelah dua lah tuh pengikut Ali. Yang satu setia, yang satu meninggalkan. Yang setia disebut Syiah, yang meninggalkan disebut Khawarij. Nah, kita itu adalah insya Allah adalah ahli sunnah wal jamaah. Karena apa? Karena kitalah yang insya Allah selalu mengikuti sunnah Nabi ya, sunnah Rasulullah dan juga para sahabatnya gitu. Dan mudah-mudahan kita adalah benar-benar diakui oleh Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah menjadi ahli sunnah wal jamaah dan masuk surga bersama beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.